ada satu keterikatan secara emosional yang pasti terjadi, meskipun akhirnya baru menyadari bahwa Jepang akhirnya juga jajah, malah lebih kejem gitu kan, dan malah kemudian banyak sekali kerugian yang ditimpakan kepada bangsa Indonesia. Yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional kita itu ya akhirnya hanya meminimalisasi dampak negatif gitu ya. Kayak yang dilakukan Bung Karno di Bengkulu. Ketika Jepang merekrut gadis-gadis muda untuk jadi Yugun Ianfu, untuk menjadi penghiburnya tentara Jepang yang kesepian karena jauh dari negaranya, Bung Karno caranya diarahkan, direkrut ke yang sudah betul-betul WTS profesional gitu ya. WTS profesional yuk, kayak Jepang gitu ya, direkrut sama Bung Karno untuk diberikan kepada Jepang. Lah daripada kemudian gadis baik-baik, anak-anak gadis-gadis desa baik-baik itu kan kasihan gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan hanya meminimalisasi pada saat itu. Ya sama juga, apakah kaum muslimin itu di masa Rasulullah sampai akhir kemudian juga belani Romawi terus? Ya enggak. Di masa Rasulullah bahkan mereka clash dengan Romawi, gitu ya. Di perang Mu'tah, gitu ya, sampai Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib sama Abdullah bin Rawahah gugur, gitu ya. Kemudian bahkan Rasulullah memimpin Jaisul Usrah, perang Tabuk ya, untuk menghadang Romawi. Ya enggak selamanya kemudian hatinya itu pro Romawi, kalau kemudian memang ini menghalangi dakwah ya tentu saja tetap harus menjadi perhatian untuk dilakukan satu perlawanan. Nah, ini apa kaitannya dengan Hagia Sophia? Kan kita mau cerita tentang Hagia Sophia. Tapi kita muntalaknya adalah surah Ar-Rum karena ini terkait sekali. Di surah Ar-Rum, Romawi yang dimaksud di situ adalah Kekaisaran Bizantium, dan Hagia Sophia ini didirikan oleh Kekaisaran Bizantium. Kalau kita perhatikan kota Konstantinopel itu terletak di tanjung yang disebut sebagai Golden Horn. Di situ ada tanjung, ada teluknya, kemudian ada selat, namanya Selat Bosforus, kemudian di sebelahnya ada laut, namanya Laut Marmara, gitu ya. Nah, ini adalah kota yang letaknya sangat strategis, secara pertahanan sangat kuat, ya, bahkan Napoleon Bonaparte pernah mengatakan kalau ada ibu kota untuk seluruh dunia, ibu kota untuk seluruh dunia, maka ibu kota yang paling layak untuk seluruh dunia adalah Konstantinopel. Istanbul pada masa itu ya sudah menjadi ibu kota Turki Utsmani, Istanbul. Memang lokasinya strategis, dari pertahanan sangat kuat. Nah, di kota Konstantinopel ini ada 7 bukit. 7 bukit. Hagia Sophia ini dibangun tepat di atas salah satu bukit yang paling dekat dengan laut, sehingga dia tampak dari Selat Bosforus itu sangat jelas, gitu ya. Itu landmark. Zaman dulu itu bangunan tertinggi. Orang dari kejauhan kalau sudah mau sampai Konstantinopel ya yang dilihat pertama adalah Hagia Sophia. Nah, ini di atas satu bukit. Nah, sekarang 7 bukit di Konstantinopel zaman itu oleh Turki Utsmani semua puncaknya dibangun masjid. Gitu ya. Di sebelahnya Hagia Sophia ada Sultan Ahmed, di bukit yang paling tinggi ada Sulaimaniyah, di masjid puncak bukit yang lain ada Bayazid gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya dibangun masjid-masjid utama oleh Turki Utsmani. Itu 7 bukitnya Konstantinopel gitu ya. Nah, salah satu bukit yang dekat dengan Hagia Sophia itu adalah yang kemudian menjadi istana Topkapi. Nah, istana yang kemudian menjadi tempat memerintah para sultan Turki Utsmani sejak masa Muhammad Al-Fatih sampai Mahmud II. Mahmud II itu sultan yang kita ceritakan di buku Sang Pangeran dan Janisari Terakhir gitu ya. Itu masa itu baru Mahmud II memindahkan istana ini ke dataran yang lebih dekat selat, itu namanya istana kok jadi lupa namanya. Yang satu namanya Istana Yildiz, yang satu namanya, nah
Nanti masa Abdul Majid bangun istana lagi, satu lagi di bergaya Eropa di tepian Bosforus, itu namanya Istana Dolmabahce, ya, yang sangat-sangat mewah, nyaingi istananya Raja Prancis gitu ya, Versailles. Jadi ini yang kemudian terjadi. Hagia Sophia ini memang dibangun menjadi sebuah bangunan kolosal, bangunan raksasa, itu oleh Kaisar Justinian, kalau di barat disebut Justinian. Nah, Kaisar Justinianus ini adalah kaisar yang terkenal sebagai pemersatu kembali Romawi Barat dan Romawi Timur. Untuk diketahui, pada tahun 320-an itu Romawi Barat dan Romawi Timur itu tergabung, wilayahnya membentang dari Inggris ke Eropa daratan, ke selatan sampai ke Afrika Utara, gitu ya. Terus ke timur sampai Suriah, gitu ya. Terus ke utara sampai ke Anatolia sekarang, Turki, kemudian sampai ke Yunani, tentu saja Italia. Jadi luasnya itu dulu Kekaisaran Romawi bersatu di masa Konstantin Agung tahun 320-an itu seluas itu. Kemudian ketika Konstantin meninggal, maka putranya itu kan enggak cuma satu. Mereka membagi dua wilayahnya menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Barat ibu kotanya di Roma, Romawi Timur ibu kotanya di Konstantinopel. 100 tahun kemudian, sekitar tahun 400-an, itu Romawi Barat dihancurkan oleh suku-suku Germania dan orang-orang Goth. Maka Romawi Barat kekaisarannya terhapus. Kaisar terakhir masih anak kecil namanya Romulus Augustulus. Menurut suatu legenda, Romulus Augustulus berhasil menemukan pedangnya pedangnya Julius Caesar. Itu tulisan aslinya itu Axus Caliburnus gitu ya. Nah, terus itu sama Romulus Augustulus, dia diselamatkan oleh salah satu panglima, dibawa lari ke Inggris. Nah, Romulus Augustulus kemudian nikah dengan wanita asli Inggris, punya anak dinamakan Arturius. Nah, Arturius itulah yang kemudian menjadi raja Inggris yang legendaris namanya Arthur. Ya. Nah, Arthur itu bahasa Latinnya kan Arturius. Nah, pedangnya itu kan ditancapkan di batu. Nah, ketika ditarik itu, hurufnya ada yang terhapus, tinggal tersisa Excalibur gitu ya. Itu salah satu legendanya begitu. Jadi ini legenda ini dipercaya orang Inggris karena bagi orang Inggris mereka merasa sah sebagai penerus kekaisaran Romawi Barat gitu ya. Jadi karena Raja Arthur itu dianggap sebagai anak dari kaisar terakhir Romawi Barat yang melarikan diri ke Inggris ketika kekaisarannya hancur. Kemudian teman-teman yang disayang Allah, 100 tahun kemudian, tahun 520-an itu ya, maka dengan panglimanya yang bernama Belisarius, Justinianus berusaha untuk menguasai kembali wilayah barat, dipersatukan lagi. Itu kan sudah dikuasai oleh suku-suku Germania ya, di kota Roma, Ravenna, gitu ya, Milan, itu kota-kota di Italia ini sudah dikuasai oleh suku-suku Jerman menjadi negara-negara kota kecil. Nah, itu oleh Belisarius di bawah Kaisar Justinianus kemudian ditaklukkan kembali. Akhirnya Romawi Barat dan Romawi Timur bersatu kembali. Nah, pada saat itulah Justinianus merayakan persatuan kembali kekaisaran Romawi Barat dan Romawi Timur, itu tasyakurannya dengan membangun Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia itu dibangun untuk tasyakuran, bersatunya kembali Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, dengan tasyakurannya ini, maka gereja timur ini, gereja Konstantinopel menjadi jauh lebih besar daripada gereja di Romawi Barat yang menjadi tempat kedudukan para paus. Nah, di sini sudah mulai bibit cemburu timur dan barat. Jadi gereja yang di Roma tetap cuili. Padahal itu kedudukan paus. Nah, pausnya itu di Roma
Akhirnya kemudian pemilihan di antara mereka kan keluarga-keluarga Itali. Nah sehingga Paus ini yang di Roma ini kadang-kadang itu konspirasi antar keluarga-keluarga kuat di Italia. Aku tadi Paus, duwe ponaan, le siap-siap ya sesuk kowe gentenan gitu kan. Sehingga pemilihan Paus itu dikuasai oleh keluarga-keluarga kuat yang ada di Roma, di Italia. Apa akibatnya? Banyak yang sebenarnya paus-paus zaman itu tidak memenuhi kualifikasi. Alkitab, Bible itu zaman itu berbahasa apa? Naskah tertua Bible itu bahasanya Yunani. Nah, sementara orang-orang di Roma bahasanya bahasa Latin. Jadi banyak paus itu nggak bisa baca Bible. Dalam sejarahnya itu. Lama-lama dia minta Biblenya diterjemahkan ke bahasa Latin. Dan akhirnya semua sembahyangannya pakai bahasa Latin. Itu yang di Roma. Jadi saling menyalahkannya sudah mulai. Sehingga otoritas di Konstantinopel itu mulai menafikan paus di Roma. Karena itu tadi banyak konspirasi. Banyak yang soleh ya ora, pinter ya ora, dadi paus hanya karena dukungan-dukungan keluarga yang ada di Italia. Nah inilah dimulainya kerusakan agama Kristen itu menjadi semakin parah pada zaman tersebut. Sehingga yang di timur ini lumayan terjaga. Yo isih asli basa Yunani, meskipun basa Yunani itu tidak asli gitu. Tapi terjaga, wibawanya juga terjaga. Yang diangkat menjadi patriark itu artinya patrus itu bapak, arkus itu suci, bapak suci. Yang diangkat menjadi kepala gereja di Konstantinopel, ini seleksinya lumayan ketat dan bagus. Jadi ya benar-benar dianggap soleh dan pinter gitu ya. Sementara yang di Roma tadi suap-suapan. Ada biasanya paus yang sudah diangkat itu sebelum jadi biarawan, wis tahun duwe anak racetho. Nah nanti yo anak racetho ini akhirnya jadi paus juga. Gitu. Mumet gitu yang di barat itu pusing. Nah ini yang kemudian ya sejarah gelapnya begitu. Nah kemudian teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, pertentangan ini makin meruncing. Pada tidak sampai 100 tahun dari masanya siapa? Justinian, Bizantium kehilangan kontrol atas Roma, lepas lagi. Lepas dan kemudian di barat mulai tahun 800 ada kekaisaran baru yang kemudian disebut Kekaisaran Romawi Suci. Holy Roman Empire. Itu bangsanya bangsa Jerman. Dimulai dari Charlemagne atau Carolus Magnus. Itu diangkat oleh Paus untuk menjadi Kaisar Romawi Suci. Nah, nanti di Google, Charlemagne sezaman dengan Harun ar-Rasyid. Ini kemudian menguasai wilayah Eropa Tengah. Nah, ini yang kemudian saling mutualisme dengan Paus. Gitu ya. Meskipun kadang-kadang pas Kaisare Rodo Ndreo, pausnya ra cocok, ya, dia ngangkat paus dewi gitu. Terus mana yang sah gitu ya. Nah maka saling menuduh, saya paus, kamu anti paus. Kalau muni, bukan, aku yang paus, kamu yang anti paus gitu. Jadi antara paus dengan anti paus, kadang-kadang kepentingan politik menjadi sangat kental di masa Kekaisaran Romawi Suci. Tetapi institusi gereja barat di situ ceritanya kemudian menjadi punya gandulan, yaitu ada kekaisaran yang disebut sebagai Holy Roman Empire atau Kekaisaran Romawi Suci. Jadi di situ ada Kekaisaran Romawi Timur, tetap berbahasa Yunani, ada Kekaisaran Romawi Suci di barat yang kemudian berbahasa Jerman malah gitu ya. Bukan lagi berbahasa Latin, tetapi berbahasa Jerman. Nah itu makanya ritusnya bahasa Latin, tetapi jadi bahasa Latin di barat menjadi bahasa para cendekiawan dan para pemuka agama saja. Kalau rakyat umum bicara bahasa masing-masing. Jadi tidak banyak yang kemudian tahu isi
Bible pada zaman itu karena memang betul-betul hanya dikuasai oleh para biarawan. Nanti sampai masa ada Martin Luther menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman. Itu adalah terjemah gitu ya. Itu yang kemudian terjadi. Perkembangannya begitu. Pada tahun 1041 terjadi apa yang disebut sebagai schisma besar. Schisma besar itu antara gereja barat dengan gereja timur saling mengekskomunikasi. Mengekskomunikasi itu maksudnya apa? Wes pokoknya kene ra ngakoni kono ra ngakoni kene, gitu ya. Sehingga gereja timur tidak mengakui otoritas Paus di Roma sebagai pemimpin tertinggi agama Kristen. Tetapi dia menjadi pemimpin tertinggi seluruh gereja yang berbahasa Yunani. Imamnya seluruh gereja Yunani adalah yang di Konstantinopel. Sementara yang di Roma ini menjadi pemimpin gereja-gereja barat yang berbahasa Latin. Wes, sejak saat itu kemudian terjadilah skisma ini memicu konflik berkepanjangan. Termasuk ada sebagian sejarawan mengatakan sebenarnya yang menjadi musuh utama dari orang-orang Eropa dalam perang salib itu pertama-tama bukan kaum muslimin. Tetapi orang-orang Kristen Ortodoks Romawi Timur. Jadi ketika Paus Urbanus II berkhotbah di Clermont, Prancis pada tahun 1095 menyerukan agar semua orang Kristen Eropa memakai tanda salib merah di dadanya dan pergi ke tanah suci, membebaskan tanah suci, itu sasaran utama kebencian bukan kaum muslimin, tetapi Kristen Ortodoks Romawi Timur. Kayak wis kafir kayak halal darai gitu loh. Jadi meskipun sama-sama Kristen tapi halal gitu ya. Nah, itulah yang kemudian terjadi pembantaian di tahun 1099 di Baitul Maqdis. Itu selain kaum muslimin, korban terbesarnya adalah kaum Kristen Ortodoks. Jadi kalau di dalam kekuasaan Islam, maka yang Kristen Ortodoks, yang Muslim, yang Yahudi, itu di Baitul Maqdis damai. Ibadah bersama, saling menghormati, tempatnya masing-masing, gitu ya. Tapi begitu kemudian pasukan salib ini datang, maka semua dibantai. Jadi yang Kristen Ortodoks pun tidak diampuni, karena gerejanya, gereja makam suci, tempat yang dipercaya sebagai kuburannya Yesus, the Holy Sepulchre itu, kemudian diambil alih oleh orang-orang salib. Jadi dulu dikuasai oleh Kristen Ortodoks, kemudian diambil alih. Dulu statusnya orang-orang dari Nasrani Barat, dari Nasrani Latin, kalau pergi ke Yerusalem itu peziarah, tapi mereka juga dicibir. Ya, karena ibadahnya agamanya beda, bahasanya beda itu tadi. Yang ngelola gereja di Yerusalem ini kan orang Kristen Ortodoks, yang bahasanya Yunani. Terus orang Latin dong ibadah yang kono, bahasanya beda. Ibadah apa? Nah itu kan memendam kebencian bertahun-tahun juga sampai akhirnya meledak menjadi perang salib. Dan puncaknya pada tahun 1241 terjadi yang namanya penjarahan Konstantinopel oleh pasukan salib keempat. Pasukan salib keempat itu menjarah Konstantinopel pada tahun 1241, gitu ya. Kerajaan Yunani, kerajaan berbahasa Yunaninya, kekaisaran berbahasa itu kemudian dibinasakan, diganti dengan kekaisaran berbahasa Latin. Hagia Sophia itu dijarah, dulu di dalamnya ada plat-plat emasnya, diambilin semuanya, gitu ya. Tempat-tempat lilinnya gede-gede itu, perak semua itu. Iya, itu kan lilin-lilin gede itu, tiang-tiangnya dari perak, ambilin semua. Perunggu-perunggunya itu dilebur, gitu ya. Kemudian besi-besinya dijadikan pedang, gitu ya. Kemudian relik-relik suci kan di situ tuh tersimpan macam-macam ya. Makanya dulu ada mitos tentang Sangreal atau Sangreal, cawan suci. Nah, di situ misalnya disimpan cawan suci yang dulu dipakai untuk nampung darah Yesus ketika disalib. Kemudian ada kain kafan. Kain kafan yang dulu dipercaya kain kafannya Yesus. Itu kan jimat gitu ya. Ya agak mirip kita kan sekarang kalau ke Museum Topkapi di Turki
kita lihat jubah Rasulullah, gitu ya, sorban Rasulullah, pedang Rasulullah, jenggot Rasulullah, gigi Rasulullah, kuku Rasulullah, itu kan masih ada gitu ya. Dan itu dulu menjadi simbol legitimasi kekuasaan para khalifah, karena dulu diangkut dari Mesir, dari Khalifah Abbasiyah terakhir oleh Sultan Salim pertama untuk menjadi simbol kekhalifahannya di Istanbul. Nah, di dunia Kristen lebih parah soal-soal begitu. Jadi ini kan relik-relik suci. Ini dibawa ke Eropa, dijual. Suwean cilik. Ini suwean kain kafane Yesus pian gitu. Terus ya gitu-gitu gitu ya. Dan itu yang terjadi pada tahun 1241, penjaraan besar-besaran. Bahkan kemudian di tahun itu Hagia Sophia itu dijadikan sebagai kandang kuda dan kandang babi oleh pasukan salib. Jadi penghinaan yang luar biasa oleh pasukan salib kepada Hagia Sophia yang dulunya adalah tempat suci, tempat ibadah. Nah, penjajahan ini berlangsung selama berapa puluh tahun sampai akhirnya kemudian berhasil memulihkan diri Kekaisaran Romawi Timur, merebut kembali kekuasaan, dan kemudian pada tahun 1300-an terjadi gempa besar. Daerah Istanbul itu sama dengan Indonesia, dia dilewati oleh Ring of Fire, daerah yang sangat mudah gempa, Maka gempa bumi itu membuat Hagia Sophia ini rusak. Maka Hagia Sophia ini ditutup, sebagai gereja dia ditutup. Di sebelahnya dibangun gereja yang lebih kecil, nyatanya sing ibadah ya setitik gitu. Hagia Sophia itu kegedean, dianggap terlalu besar, dan biaya perawatannya mahal, terusak rakuat ngerenovasi. Saking miskinnya Kekaisaran Bizantium saat itu, maka nggak kuat ngerenovasi Hagia Sophia. Jadi kan bayangkan bangunan segede itu, ngerenovasi ini. Kebayangkan ya gede Hagia Sophia itu kayak apa, itu kebayang ya? Lebih gede. Ya mungkin dengan Istiqlal, kalau luasnya luas Istiqlal kompleks ya, tapi kalau bangunan utamanya itu ya hampir sama. Dan itu strukturnya kan dari watu ditumpuk-tumpuk, bikin dindingnya itu. Ini tiang ini, tebal temboknya Hagia Sophia itu, tiang ini sampai tiang ini. Lah nek rangono zaman biyen kan rungono cor-coran, Bro. Zaman dulu kan belum nganyam besi untuk dicor, itu kan belum ada, beton itu kan belum ada. Ya untuk memperkuat struktur satu-satunya cara pertebal temboknya toh. Pertebal pilar-pilarnya untuk kemudian bisa nyangga kubah yang gedene segitu. Jadi dulu aslinya kubahnya itu dari batu dipotong bentuk trapesium. Ngerti trapesium? Bisa kelingan trapesium. Kemudian ditata tek gitu ya. Nah itu yang runtuh ketika gempa. Oleh Turki Utsmani direnovasi, kubahnya diganti apa? Timbal. Ganti dari logam gede itu. Yang sekarang kita lihat itu dari logam. Dulunya aslinya dia batu disusun. Bisa dibayangke, kuwi nek ambrol len dandani kan angel banget itu. Watu ditoto ambrol ya len dandani angel banget. Itu yang kemudian terjadi sehingga kemudian diganti dengan Turki Utsmani punya teknologi untuk ngecor timbal, maka kemudian kubahnya diganti dengan timbal. Itu yang renovasi oleh Muhammad Al-Fatih yang kemudian kita lihat sampai sekarang. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel tahun 1453, Hagia Sophia itu sudah nganggur kira-kira 200 tahun. Enggak dipakai sebagai tempat ibadah selama 200 tahun. Bisa kebayang kan? Jadi kalau dibilang Muhammad Al-Fatih itu gereja, dadeknya masjid. Masalahnya, wes ra tinggu. Bisa kebayang ya, sudah nganggur 200 tahun enggak ada yang kemudian memakainya sebagai gereja. Jadi dari sisi itu saja, orang-orang yang mengira bahwa kuwi mbiyen gereja apik njuk karo Al-Fatih ujug-ujug didadekke masjid. Itu enggak baca sejarah bahwa
Ketika Muhammad Al-Fatih mengubahnya, mungkin masyarakat karu-karuan. Dan renovasinya itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi Al-Fatih itu pakai Hagia Sophia jadi masjid, itu orang juga langsung tinggal wis resik orang gitu ya. Teng blang serah. Dan kemudian harus direnov besar-besaran gitu ya. Saya tidak mau masuk ke perdebatan apakah kemudian ini dibeli apa tidak. Logikanya begini. Dalam Islam itu, ini ada suara-suara miring membandingkan tindakan Muhammad Al-Fatih dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab memasuki Yerusalem, gitu ya, maka Patriark Sophronius menyerahkan kunci kota Yerusalem. Patriark Sophronius bahkan meminta Umar bin Khattab untuk sholat di The Holy Sepulchre, di gereja makam suci. Umar menolak dengan mengatakan saya nggak mau, nanti ada orang beralasan Umar pernah sholat di sini, lalu di sini bikin masjid namanya Masjid Umar, lalu gerejamu digusur dan ditutup, jangan. Nah, yang terjadi di Yerusalem beda dengan Konstantinopel. Di Yerusalem yang terjadi adalah penyerahan damai. Jadi ketika Khalid bin Al-Walid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengepung kota Yerusalem, Patriark Sophronius bilang tentara Romawi sudah pergi. Sekarang yang menjadi pemimpin kota ini tinggal saya. Saya mau menyerahkan kota Yerusalem ini, syaratnya khalifah kalian yang datang. Saya mau ketemu khalifah kalian. Maka dikirim surat kepada Umar. Mereka mau nyerah tapi pengennya ketemu khalifah langsung. Gimana? Kami bunuhnya aja atau Anda mau datang? Jangan, saya datang, kata Umar. Maka Umar datang bersama budaknya namanya Aslam. Ada ceritanya ya. Umar jalan sama Aslam ke Yerusalem itu karena bawa untanya cuma satu, gantian. Pas Umar di atas, Aslam nuntun, pas Aslam gantian. Pas Aslam disuruh naik, Umar yang nuntun. Tiba giliran menjelang tiba di kota Yerusalem itu, Aslam pas giliran di atas. Enggak enak. Amirul Mukminin, kamu yang naik, saya turun. Udah mau ketemu pemimpin di Yerusalem ya nanti kepiye gitu. Kata Umar, enggak, giliran adalah giliran. Sekarang giliran kamu di atas unta, saya yang nuntun. Begitu memasuki kota Yerusalem, itu Patriark Sophronius tok yang tahu mana Umar. Jadi yang lain nyubio Aslam. Khalifah Aslam. Bukan. Patriark Sophronius langsung tahu khalifahnya yang itu, yang nuntun. Kenapa? Kata dia ada di Bible. Ada di Alkitab. Yang akan menerima kota ini adalah seorang yang datang dengan berjalan kaki meskipun dia orang besar. Ciri-cirinya begini-begini. Yakin Sophronius langsung mau menyentuh kaki Umar, oleh Umar ditarik. Enggak, jangan begitu. Akhirnya kemudian kota diserahkan. Jadi Yerusalem itu takluk dengan damai apa dengan perang? Damai. Sophronius menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Umar memerintahkan jangan ada yang diubah. Karena penyerahannya damai. Gereja kudu tetap gereja, gitu ya. Kemudian tempat ibadahnya orang Yahudi tetap tempat ibadahnya orang Yahudi. Cuman beliau cuma tanya, di mana tempat sholat Rasulullah sebelum Mi'raj? Kemudian, apa ciri-cirinya? Rasulullah menyebutkan ciri-ciri tempatnya begini. Ditunjukkan sama Sophronius, kalau begitu ya situ itu. Ternyata itu tempat sampah. Sudah jadi tempat sampah. Maka Umar membersihkannya. Diikuti oleh kaum muslimin, lalu Umar sholat di situ. Inilah yang sekarang menjadi Masjid Qibli. Masjid Qibli yang kemudian di situ dijadikan sebagai tempat sholat. Yang kubahnya perak, itu Masjid Qibli. Jadi Umar milih sholat di situ. Pada saat itu, situ sudah tempat sampah. Kalau lihat The Holy Sepulchre, gerejanya kan di seberangnya, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dicari Umar. Kalau take off-nya Rasulullah Mi'raj di mana? Di batu yang kemudian dikasih kubah emas. Itu adalah tempat Rasulullah take off Mi'raj ke sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dari situ. Jadi bedanya Masjid Qibli dengan Qubatus Sakhrah itu di situ. Qubatus Sakhrah itu tempat take off,
Kalau Masjid Qibli itu tempat Rasulullah sholat mengimami 124.000 nabi dan rasul yang bermakmum di belakang beliau di malam Isra dan Mi'raj. Gitu ya. Itu Yerusalem. Apa yang terjadi pada Konstantinopel? Beda kasus. Muhammad Al-Fatih itu sudah ngirim surat 3 kali kepada Konstantin ke-11 Palaiologos, menawarkan, kalau kamu mau menyerah, maka semua akan saya lindungi. Kamu saya lindungi, keluargamu saya lindungi, patriark-patriarkmu saya lindungi, biarawan-biarawanmu saya lindungi, semuanya nggak akan ada yang berubah. Cuman satu saja, nanti saya tetap akan menyampaikan dakwah, siapa yang mau menerima Islam silahkan, tidak menerima pun tidak masalah. Artinya apa? Kalau Konstantin, yaudah saya nyerahkan kota ini. Kira-kira Hagia Sophia jadi masjid nggak? Enggak. Dia akan ikut aturan seperti Umar bin Khattab. Karena penyerahannya penyerahan damai. Tapi Konstantin bilang apa? Wes perang, ente-entean. Gitu. Apapun yang terjadi. Karena Konstantin ke-11 Palaiologos diceritakan orangnya itu keras hati dan orangnya itu pemberani, nekat. Gitu ya. Jadi ya bisa dibayangkan, pokoknya saya mau perang. No, kalau perang artinya apa? Beda sama penyerahan damai. Nek penyerahan damai nggak boleh diubah. Nek perang berarti sudah dipertaruhkan. Nek menang, winner takes all. Pemenang ngambil semua, diambil alih. Yo hakku. Wingi tak kon nyerahke, nek tok serahke malah tak biarkan, tetep nggak usah diubah. Nek kowe ngajak gelut, ayo gelut. Nek kowe kalah, kabeh ndekmu tak pek. Iya kan? Itu aturan perang zaman itu tuh begitu. Kalau kamu milih perang, maka semua yang menjadi milikmu kalau kamu kalah, ya sudah itu resiko, jadi hak saya. Maka begitu Muhammad Al-Fatih memasuki kota Konstantinopel, pertama dia lihat yang namanya Hagia Sophia itu letaknya strategis, landmark kota, gitu ya. Iya nggak ada pilihan. Mosok aku penguasa Muslim, kotaku Istanbul, terus ono bangunan mangkrak gede banget, landmark kota ora tak manfaatke. Atau kemudian dipulihkan jadi gereja. Wong Kristen wis ra gelem nganggo. Kan mubadir. Dan wagu kalau kemudian saya sudah memenangkan perang, lah kok maskot kutoku tetap simbol agama yang sudah saya kalahkan. Simbol dari peradaban yang sudah saya kalahkan. Ya ora masuk akal. Sangat logis kalau kemudian belum ya wes, daripada bikin masjid lagi di mana, ini saya jadikan masjid. Logis. Toh umat Kristen punya Hagia Irene di seberangnya di seberangnya Hagia Sophia di dekat Istana Topkapi itu ada gereja namanya Hagia Irene. Terus nanti Muhammad Al-Fatih menganugerahkan Hagia Georgi Kilisese, itu ada di distrik Fanar, itu gereja yang juga megah untuk komunitas Kristen Ortodoks di Istanbul. Silahkan, ini gereja saya anugerahkan. Jadi coba bayangkan, dibangun ke gereja anyar yang lebih gede daripada Hagia Irene, gitu, di Fanar, di distrik sebelah. Yang itu memang konsentrasi tempat di mana orang-orang Kristen Ortodoks tinggal di situ. Jadi kalau saya tidak mempermasalahkan, itu dituku enggak Ustaz? Oh, aku menang kok aku tuku ki bayar karo sapa? Kan jadi lucu kalau kemudian saya bayar sama siapa? Tak beli yo. Sapa saat itu? Kalaupun itu dianggap beli, mungkin maksudnya beli adalah Muhammad Al-Fatih menganugerahkan gereja yang sepadan Hagia Georgi Kilisese yang ada di Fanar untuk tahta patriark Konstantinopel itu, gitu ya. Dan bahkan yang lebih menyentuh hati lagi, kan sebenarnya keluarga kerajaan itu langsung jadi budak. Begitu kalah perang, itu seluruh penghuni istana kan perempuan dan anak-anak jadi budak. Faham ya? Kalah perang, hukum perang zaman itu semua jadi budak.
Nah kalau ini ada catatannya, Muhammad Al-Fatih mengeluarkan dari uang pribadinya untuk apa? Kan itu sebenarnya dibagi di pasukannya, budak-budaknya itu. Semuanya dibayari sama Muhammad Al-Fatih untuk dibebaskan. Itu yang ada catatan di mana Muhammad Al-Fatih mengeluarkan uang pribadinya. Untuk apa? Menyelamatkan kehormatan bangsawan-bangsawan Romawi Timur yang menjadi tawanan para panglimanya. Ya itu memang hukum perang itu hak panglimanya dia. Dibagi di antara prajurit-prajurit yang berjasa, gitu ya. Jadi ada yang dapat putrinya, misalnya gitu ya, putrinya kaisar. Wah, saya dapat putrinya kaisar, lumayan jadi pembantu, gitu kan. Nah, Muhammad Al-Fatih itu nggak tega, maka kemudian beliau tawarkan, boleh nggak saya beli? Oh silakan Sultan, saya beli sekian. Oh, mikirnya wah tipek Sultan, serapopo, tok duit, gitu kan? Tok gaji. Ternyata itu kemudian beliau bebaskan. Ditanya mau kemana, mau ke Yunani, mau kemana silahkan. Akhirnya kemudian yang mau berangkat ke Yunani dikapalkan, difasilitasi. Jadi itu kemurahan hati Muhammad Al-Fatih pada saat tersebut. Itu jadi yang tercatat malah itu, yang tercatat adalah beliau nebus ya bangsawan-bangsawan yang jatuh status jadi budaknya para panglimanya itu dibayari supaya bebas. Ya. Kalau ada itu ada catatannya, belinya itu ada catatannya. Ini yang kemudian harus difahami. Nah, maka Hagia Sophia ini kemudian dijadikan sebagai masjid. Beliau wakafkan sebagai masjid dan bahkan beliau menuliskan sampai sekarang tulisannya ada di makam beliau. Makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih ada di Masjid Fatih. Ini juga salah satu ya kemarin dikunjungi oleh Presiden Erdogan. Setelah dari sholat Jumat di Hagia Sophia beliau pergi ke Masjid Fatih, karena di samping Masjid Fatih ada makamnya Muhammad Al-Fatih. Saya pernah ziarah masuk dan berdoa di sampingnya, fotonya juga masih, tapi foto tahun 2013 jadi HP ini sih rung TAB gitu. Itu di situ di makamnya itu ada tulisan piagam yang kemudian beliau tulis pada awal di Istanbul bahwa Hagia Sophia ini menjadi wakaf saya untuk kaum muslimin, dijadikan tempat untuk mengagungkan asma Allah sebagai masjid. Dan di situ beliau menulis, siapa yang mengganti, mengubahnya menjadi selain masjid, maka saya memohon kepada Allah agar Allah menimpakan laknatnya, laknat Rasulullah SAW, dan laknat seluruh kaum muslimin kepadanya. Jadi memang yang error itu yang mengubahnya jadi museum. Karena di situ ada wasiat Al-Fatih, piagam Al-Fatih. Nah, mengembalikan ini sebagai masjid itu cuma meneruskan apa yang menjadi wakafnya Muhammad Al-Fatih. Dan ini sudah dikatakan oleh seorang pastor Kristen Ortodoks yang videonya viral itu ya, di teman-teman Cordova macam-macam pada nyiarkan. Lebih baik dulu itu lihat turbannya orang Turki daripada topinya orang Latin. Iya, daripada topi Latinnya orang Eropa. Kenapa? Ya, ketika Turki Utsmani berkuasa sampai ke Eropa, nggak ada gereja yang diubah jadi masjid. Nggak ada harta gereja dirampas. Tapi begitu, gitu ya, penguasa Latin itu harta-harta gereja dilelang semua untuk kepentingan pemerintahan, gitu ya. Nah, itu terjadi. Makanya orang-orang Yunani dulu mengatakan kita lebih suka lihat sorbannya orang Turki daripada topinya orang Latin, gitu. Karena ya sepanjang sejarah terbukti bahwa Turki Utsmani ketika memimpin lebih melindungi menjadi kebebasan beribadah. Dan beliau mengatakan ketika museum kemarin, ya saya ngalami juga turis masuk itu dulu harga tiketnya lumayan, sekitar kalau dirupiahkan 300 ribuan sekali masuk kalau ke museum Hagia Sophia itu. Tapi kan tidak ada aturan mengikat. Jadi seperti kata pastor kemarin, selama jadi museum berapa orang pakai pakaian terbuka, kelihatan dalemannya macam-macam gitu ya, memasuki yang bagi mereka pun itu tempat suci gitu. Tapi sejak kemudian dia diubah jadi masjid, masuk aturannya sama dengan masuk turis yang masuk ke Sultan Ahmad. Yang perempuan pakai kerudung gitu ya, disediakan peminjaman kerudung di situ, harus nutup aurat. Ada aturannya. Bukankah itu sebuah penghormatan, kata beliau?
Benar, clear sekali. Nah, inilah Hagia Sophia. Dan apa hubungannya dengan Nusantara? Gitu. Ini tadi prolog ya. Nah, baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan kopi dulu. Nah, apa hubungannya dengan Nusantara? Presiden Erdogan dalam pidatonya menyampaikan satu kalimat kunci. Kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid adalah langkah awal bagi pembebasan Masjidil Aqsa. Kita sangat berkepentingan soal Masjidil Aqsa. Pertama, nilainya adalah dibebaskannya Hagia Sophia dari museum, diubah kembali menjadi masjid, menjadi satu pelajaran dakwah bagi kita. Yang pertama, optimis. Siapa yang mengira Turki bisa kembali seperti sekarang? 20 tahun yang lalu, tahun 2000, itu Pak Dzikrullah, sahabat Al-Aqsa, itu ada acara di Istanbul. Beliau nginep di Hilton Istanbul. Nginep di Hilton Istanbul itu, tanya arah kiblat, satu hotel nggak ada yang tahu. Belum lama loh, 20 tahun yang lalu. Nanya arah kiblat, satu hotel nggak ada yang tahu, bayangkan. Sekarang, kemarin Jumatan di Hagia Sophia, kayak seperti itu yang hadir. Apa pelajaran untuk kita? Optimis. Dakwah itu asal kemudian dilakukan dengan istiqomah, mengubah masyarakat. Turki 20 tahun yang lalu itu lebih parah dari kita. Jo nek nang Jakarta yo nek mengarah kiblat yo meskipun enggak sholat tetap ngerti gitu. Itu tuh sudah sampai level di tahun 2000 itu, orang Turki itu gak tahu arah kiblat. Kan parah banget. Satu hotel loh, beliau cerita, itu saya tanya per lantai, arah kiblat mana? Gak ada yang tahu. Kan zaman itu belum ada handphone yang bisa nunjukin arah kiblat, apalagi. Handphone aja jadi, kena dakwah ya. Handphone zaman itu gak tahu arah kiblat. Handphone zaman sekarang, tahu arah kiblat itu ya. Handphone aja bisa didakwahi gitu. Yang dulu nggak tahu arah kiblat sekarang jadi tahu arah kiblat. Itu kan, coba bayangkan 2000 itu kan baru 20 tahun yang lalu. Di Hilton Istanbul nggak ada orang tahu arah kiblat. Sekarang seperti ini kondisinya. Pelajaran kita optimis. Indonesia sekarang kok kayak begini, Tat. Ya kemarin kita sudah seneng ya, sholat berjamaah rame gitu. Sekarang sepi lagi, soalnya corona gitu. Nah ini mudah-mudahan sepinya justru konsolidasi hati-hati. Nanti begitu kita bisa sholat berjamaah lagi, masjidnya penuh-penuh lagi insya Allah. Lebih banyak daripada sebelum corona insya Allah. Kita berharapnya begitu. Tapi intinya dakwah yang istiqomah itu luar biasa. 1924 Mustafa Kemal Atatürk mengasaskan Republik Turki yang sekuler. Agama dibuang. Zaman itu jangan kau sampean ngaji mau Quran, sholat berjamaah, azan saja bahasa Turki. Sholat imamnya suruh bahasa Turki. Ada cerita tahun 30-an itu, adzan pakai bahasa Arab itu penjara 10 tahun. Coba bayangkan, adzan pakai bahasa Arab, hukumannya penjara 10 tahun. Najib Fadil Kisakurek itu menyerukan kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid. Itu dengan puisi-puisinya di tahun 80-an. Beliau sastrawan, sezaman dengan sastrawan Islam ya, sezaman dengan bapak harokah Islam modern di Turki,
Najimuddin Erbakan. Dua tokoh ini dulu sudah berusaha supaya bicaranya Hagia Sophia menjadi masjid. Rakyat Turki yang mendukung berapa persen? Swidik. Saking sudah parahnya sekularisme itu mengakar di kehidupan rakyat Turki pada zaman itu. Sedikit demi sedikit, binaan-binaan mereka. Gitu ya. Akhirnya sekarang pada masuk ke pemerintahan. Gitu ya. Bahkan jadi presiden. Bahkan jadi menteri-menteri, bahkan jadi jenderal, bahkan jadi menteri pertahanan. Gitu ya. Ini mengubah keadaan. Kesabarannya luar biasa dakwah. Erdogan jadi presiden tahun berapa? 2000 enggak. Perdana menteri dulu ya. Sebelumnya kan perdana menteri. Itu sekitar perdana menteri itu 2004. Tahun-tahun itulah ya. Mungkin nanti dicek di Wikipedia. Kalau dari tahun itu sampai sekarang sudah berapa tahun? 16-17 tahun. Perlu waktu sepanjang itu untuk perlahan-lahan mensosialisasikan dan mempersiapkan rakyat Turki supaya ketika dia dibuka secara internal, Turki sudah nggak bergejolak. Coba kalau beliau jadi Perdana Menteri, hari berikutnya terus langsung mengeluarkan keputusan buka Hagia Sophia jadi masjid, kira-kira yang akan nyinyirin beliau itu dari luar negeri saja atau dari dalam negeri? Hari berikutnya langsung dikudeta, bukan cuma dinyinyiri. Hari berikutnya pasti langsung dikudeta. Itu artinya semua langkah dakwah itu terukur, gitu ya. Semua langkah dakwah itu terukur. Kalau memang belum saatnya, yojo. Ada yang lebih penting, menyiapkan kader-kader yang terus ngisi pos-pos penting di negara supaya kemudian perubahan ini semakin masif, gitu kan? Jangan terjebak pada simbol-simbol. Ya saya sering cerita, Nabi SAW itu membaca Quran di dekat Ka'bah, sholat di dekat Ka'bah, nyeru orang kepada Islam dekat Ka'bah. Di dekat Ka'bah ada berapa berhala? 360. Sejak beliau memulai dakwah, 13 tahun di Mekah, beliau itu berdakwah, di dekatnya itu berhala semua. Apa Rasulullah kemudian? Berhala. Kalau beliau sejak awal kemudian ngancurin berhala, gitu ya. Ya selesai dakwah di awal, nggak jadi berlanjut. Tapi sabar gitu. Nanti akan tiba saatnya, ngilangi itu tuh ada waktunya, tapi nanti gitu. Sama dengan soal Hagia Sophia. Ngubah jadi masjid itu ya pengen banget sejak dulu. Cuman bayangkan Erdogan sabar 17 tahun. Kan kita bayangkan aku saiki Perdana Menteri, sakarepku loh gitu kan. Tapi ternyata beliau sabar. Sama, nanti kalau kemudian Anda diamanahi jadi pemimpin itu ya, orang rasa kesusu, yang penting terukur, semua langkah dakwahnya harus terukur gitu ya. Step by step itu dipersiapkan dengan begitu matang. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Gitu ya. Jadi Hagia Sophia ini pelajarannya pelajaran dakwah untuk kita. Nah, yang menarik kemarin pas pembukaan Hagia Sophia itu hadir Presiden Azerbaijan, Emir Qatar, dan satu lagi Palestina. Mahmud Abbas dari Palestina. Itu menarik buat Nusantara. Azerbaijan datang. Apa hubungannya Azerbaijan dengan Nusantara? Menurut riset terbaru, Maulana Malik Ibrahim itu lahirnya di Azerbaijan. Duta besar Azerbaijan di Indonesia tahun lalu menyelenggarakan buka puasa bersama dan beliau mempresentasikan riset-riset terbaru tentang masuknya Islam ke Nusantara, di antaranya adalah bahwa Maulana Malik Ibrahim orang Azerbaijan. Mahmud Abbas mewakili Palestina, Baitul Maqdis. Dan tentu kita selalu ingat Kanjeng Sunan Kudus asalnya dari Palestina. Gitu ya. Kemudian ada Emir Qatar. Emir Qatar ini sukunya Bani Tamim. Bani Tamim ini di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq terbelah antara yang kemudian mengikuti Nabi palsu Musailimah atau yang kemudian mengikuti dengan tulus Abu Bakar
As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Orang Tamim itu ekstrim. Sejak dulu orang Tamim itu, Bani Tamim itu ekstrim. Nak welek, nak api. Maka panglima terhebat di masa Sayyidina Umar bin Khattab yang dari Bani Tamim namanya Al-Qa'qa'. Itu the best. Yang bisa nembus pasukan Persia itu Al-Qa'qa', gitu ya. Nah, ini Bani Tamim ini salah satu keturunannya adalah pemerintahan yang sekarang di Qatar ini adalah dari Bani Tamim. Makanya mungkin teman-teman heran, loh, donuduh Wahabi ini yang Saudi. Padahal Saudi kelas karo Qatar. Kok Masjid Agung Qatar itu namanya Masjid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kenapa? Kok namanya Masjid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu Bani Tamim, sukunya sama dengan sukunya Emir Qatar sekarang gitu. Jadi ada kesamaan suku gitu ya, kesamaan suku. Baninya Bani Tamim. Gitu. Nah ini menarik, ya, pelajaran berikutnya untuk kita ya. Kemarin kita terhubung dengan Hagia Sophia ketika di Mas Afif juga dengan sahabat Al-Aqsa, beberapa perwakilan di sana, termasuk juga ketua Ikatan Ulama Palestina di luar Palestina, Syekh Dr. Nawaf At-Takruri juga memberikan satu amanah kepada kita bahwa bangsa Indonesia selalu yang terdepan di dalam memberikan dukungan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, maka termasuk Hagia Sophia menjadi masjid sebagai langkah awal pembebasan Baitul Maqdis, juga menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan Baitul Maqdis, wabil khusus adalah saudara-saudara dari Indonesia. Maka insya Allah kita semua akan banyak mengambil pelajaran tentang Hagia Sophia ini, tentu juga untuk dakwah di negeri kita, membangkitkan juga kesadaran anak-anak muda Indonesia tentang pentingnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu mizanul ummah, dikatakan sebagai neracanya umat. Dari dulu selalu akan menjadi neraca umat. Kalau Masjidil Aqsa itu merdeka dan mulia, maka berarti umat juga sedang dalam keadaan merdeka dan mulia. Tapi kalau Masjidil Aqsa sedang terhina dan terjajah, berarti umat juga sedang terhina dan terjajah. Itu mizanul ummah. Masjidil Aqsa itu mizanul ummah. Hagia Sophia itu adalah mizan dari orang Turki. Ketika Hagia Sophia jadi museum, berarti orang Turki lagi sekuler gitu. Ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid, berarti kita punya harapan orang Turki sedang bergerak ke arah kembali kepada Islam. Nah, Indonesia harus punya ukuran yang serupa. Apa yang menjadi mizan kita? Gitu ya, ukuran kita untuk kemudian membangkitkan umat. Ya, tetap bagi kita adalah masjid kita masing-masing. Kalau masjid kita ramai, makmur, insya Allah umat sudah dalam keadaan baik. Tapi kalau masjid-masjid kita sepi dan ditinggalkan, berarti juga umat sedang dalam keadaan sakit. Gitu. Insya Allah ini yang akan menjadi pelajaran penting bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah malam ya prolognya lebih panjang daripada materi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.